Halo guys, welcome back to my channel. Kali ini gue datang dengan video terbaru. Oke teman-teman, jadi di video kali ini gue akan share kekurangan kalau kalian beli iPhone X Inter itu apa saja sih teman-temannya. Jadi karena gue pakai iPhone X Inter, katanya banyak banget kekurangan dari iPhone X Inter. Jadi di sini gue akan langsung kasih ke kalian pembahasannya teman-temannya. Tanpa banyak basa-basi, kita langsung masuk ke pembahasan berikut ini. Let's go. Oke guys, jadi kekurangan yang pertama katanya kalau kalian beli iPhone second X Inter itu kalau untuk box dan aksesorisnya itu nggak original. Nah, jadi di sini gue bisa bilang itu bener teman-temannya, tapi dengan catatan kalian itu beli mungkin di toko-toko iPhone second teman-temannya, karena kan iPhone second ini itu kan banyak dijual di toko-toko. Nah, kalau kalian beli sama orang mungkin itu beda juga teman-temannya, atau mungkin orangnya memang keluar negeri ya, beli iPhone di Singapura, terus pulang ke Indonesia mungkin masih bisa original. Tapi kebanyakan memang kalau beli iPhone second X Inter, apalagi kalau kita beli di toko-toko itu mostly ya, itu untuk kotak maupun aksesorisnya itu juga nggak original. Seperti punya gue ini, kalau untuk kotaknya nggak original, untuk aksesorisnya nggak original teman-teman. Jadi gue putuskan untuk pakai kualitas yang original untuk segala macam aksesorisnya guys ya, seperti charger, untuk kabelnya juga gue pakai yang original teman-teman ya. Jadi gue bisa pastikan kelemahan yang pertama kalau kalian beli second X Inter itu adalah mungkin boxnya nggak original dan segala macam aksesorisnya udah nggak original lagi guys ya. Oke guys, selanjutnya adalah kalau iPhone itu IMEI-nya tidak terdaftar dan rawan diblokir. Nah, jadi di sini seperti biasa gue bakal jawab sesuai dengan pengalaman pribadi gue teman-teman. Kalau dari pengalaman pribadi gue, IMEI gue ini sempat terdaftar di Kemenperin, tapi sekarang udah nggak terdaftar lagi ya. Terakhir waktu website IMEI Kemenperin masih bisa dibuka, pas gue cek itu sudah tidak terdaftar lagi. Padahal pas awal beli ini tuh terdaftar di Kemenperin IMEI-nya teman-temannya. Tapi kalau untuk sinyalnya keblokir, ternyata gua belum pernah ngerasain yang namanya sinyal gua keblokir guys. Jadi kalau untuk sinyal gue tuh masih aman-aman aja teman-temannya, nggak ada masalah sama sekali. Gue juga rutin update iOS dan juga di sini tuh nggak ada permasalahan sama sekali teman-teman. Bahkan gue abis update iOS langsung gue restart itu sinyalnya aman-aman aja. Ganti kartu apapun sinyalnya lancar-lancar aja teman-temannya. Jadi gue bisa bilang kalau untuk iPhone second X Inter itu dari pengalaman gue IMEI-nya memang tidak terdaftar ya punya gue ini teman-teman. Tapi kalau untuk blokir sinyalnya ternyata nggak berlaku di gue guys. Jadi gue di sini hanya memberikan pengalaman gue secara pribadi real teman-temannya. Tapi ternyata di lapangan banyak juga guys yang sinyalnya keblokir. Habis pakai 3 bulan sinyalnya kena begal. Katanya toko garansi seumur hidup, katanya IMEI, bea cukai dan lain-lain, tapi ujungnya juga kena begal. Jadi gue bisa pastiin teman-temannya, beli second X Inter itu memang resiko kena blokir IMEI-nya tinggi banget teman-temannya. Mungkin aja kebetulan gue lagi hoki aja atau beruntung semua unit gue nggak pernah keblokir guys ya. Oke, hal ketiga katanya kalau kita beli iPhone second X Inter, iPhone kita tuh udah pernah dibongkar dan diganti. Jadi aksesoris dalamnya itu part-part dalamnya udah nggak original lagi. Contoh kayak misalkan LCD gue ini udah nggak ori teman-temannya. Terus kameranya udah diganti guys. Nah, memang ada kemungkinan besar hal itu terjadi di device teman-temannya. Device gua pun mungkin udah pernah dibongkar. Tapi kalau gua secara pribadi teman-teman, dari pengalaman gua yakin device kita itu udah pernah dibongkar teman-temannya. Baik itu hanya sekedar pengecekan atau pengen dilihat dalamnya, atau pengen penasaran dari tokonya untuk ngebongkar, pengen lihat-lihat apakah semuanya masih bagus atau enggak teman-teman. Gue yakin udah pernah dibongkar. Tapi dari pengalaman gua teman-temannya pakai iPhone 11 Pro ini maupun iPhone 11 yang lagi ngerekam ini teman-teman, untuk iPhone gue ini dari kameranya itu nggak ada masalah sama sekali ya. Kamera depan, kamera belakang semuanya lancar-lancar aja guys, tidak ada permasalahan sama sekali. Terus kalau untuk Face ID, True Tone semuanya berfungsi dengan normal sebagaimana mestinya teman-temannya. Jadi selama 1 tahunnya ini umur iPhone 11 Pro gue ini, gue tidak merasakan yang namanya part-part yang ada di iPhone gue ini KW teman-temannya. Bahkan gue ngerasa layarnya baik-baik aja, bagus-bagus aja, baterainya pun gue ngerasa oke-oke aja, nggak ada masalah. Fungsinya itu berfungsi sebagaimana layaknya iPhone original juga teman-temannya. Jadi kalau untuk masalah iPhone kita ini udah pernah dibongkar, gue yakin udah pernah dibongkar kok teman-teman. Tapi kalau kalian bilang kualitasnya jelek, gue bisa bilang enggak juga guys. Terbukti di iPhone gue ini kualitas dari partnya itu masih bisa semua teman-temannya. Face ID lancar, kamera lancar, True Tone lancar, speaker, audio semuanya maknyus. Sampai sekarang pun masih awet. Karena ini umurnya udah 1 tahun ya, pas 16 Mei nanti teman-temannya.
Oke guys, jadi hal selanjutnya adalah kalau kita beli iPhone second X Inter, baterainya rawan disuntik. Nah, ini gue bisa bilang bener sih teman-temannya. Nah, iPhone 11 Pro gue ini teman-teman pas pertama kali beli itu baterai headnya di angka 83% teman-temannya. Jadi di sini baterai head gue tuh sekarang udah di angka 76%. Jadi pas gue beli itu kan di angka 83% kalau nggak salah teman-teman. Itu sempat ngedrop jauh banget teman-teman, sekitar dari 83 langsung ke 80%. Mungkin sekitaran berapa minggu doang, seminggu atau seminggu lebih, hampir 2 minggu teman-teman, 10 harian gitulah teman-teman. Itu udah berturun 3%. Jadi gue sih secara pribadi yakin kok kalau misalkan untuk iPhone second baterainya memang udah dimanipulasi kebanyakan teman-teman ya. Tapi setelah itu teman-teman baterai gue tuh bertahan di angka 76%. Jadi dari 76 ke 83 itu sebenarnya di angka 7% guys ya. Jadi selama setahun 7% ya kalau untuk baterai di iPhone second gue ini habisnya. Overall gue ngerasa ada perbedaan dengan iPhone original teman-teman. Ada juga iPhone original yang baru beli new, malah new iBox atau new Digimap, itu juga baterainya kadang-kadang baru pakai sebulan tiba-tiba udah turun 2%. Jadi kalau untuk masalah baterai health ini teman-teman, itu semua tergantung dari kita lagi guys ya. Jadi kalau gue sih nggak terlalu pusing menyikapi baterai health gue ini menurun teman-teman. Yang pasti kalau gue beli iPhone second, gue udah tahu kok baterai gue tuh kemungkinan besar udah dimanipulasi. Jadi untuk kapasitas realnya misalkan gue lihat itu gue mau beli iPhone second X Inter, wah baterainya di angka 90, ya gue nggak percaya, ya gue kurangin aja 5% mungkin teman-temannya. Kalau misalkan baterai head gue tuh udah pasti nggak real ya teman-teman. Jadi gue bisa pastiin teman-teman dari pengalaman gue, kalau untuk baterai head di iPhone second X Inter tuh kebanyakan memang udah disuntik teman-temannya. Jadi ini murni dari pengalaman gue secara pribadi. Oke guys, selanjutnya adalah kalau kalian beli iPhone second X Inter nggak boleh update iOS, nanti takut keblokir sinyalnya. Jadi menurut gue ini agak-agak konyol sih teman-temannya, berdasarkan pengalaman pribadi gue, karena gue selalu update iOS secara rutin, gue nggak menemukan yang namanya sinyal gue keblokir teman-temannya. Mau dia iPhone 11 Pro, mau dia iPhone 7, mau dia iPhone 11 ini, atau iPhone apapun yang pernah gue punya, justru setiap update iOS itu memberikan hal yang plus menurut gue secara pribadi. Itu lebih bagus dong kalau kita update iOS, karena kan kita mendapatkan update teranyar dari Apple tersendiri. Jadi kalau lo bilang iPhone second X Inter itu rawan diblokir sinyalnya kalau update iOS, gue bisa bilang enggak ya. Ini berdasarkan pengalaman pribadi gue. Gue belum nemuin bukti bahwa iPhone gue tuh keblokir sinyalnya kalau gue update iOS atau kalau gue reset pabrik. Enggak, iPhone gue semuanya udah reset pabrik, udah sering update iOS, sinyal gue semuanya lancar-lancar aja, aman-aman aja temen-temennya. Tapi mostly kebanyakan gue ngedapetin bahwa memang ada banyak unit di sana yang kebetulan memang pas update iOS itu sinyalnya tiba-tiba hilang guys ya. Tapi kalau gue secara pribadi, untuk hal yang bilang kalau iPhone second X Inter update iOS itu sinyal hilang, gue nggak setuju teman-teman. Karena dari pengalaman pribadi gue nggak menemukan hal tersebut. Dan tidak ada sejarahnya kalau update iOS itu sebenarnya bikin iPhone kita tuh nggak ada sinyal teman-temannya. Itu sih yang bisa gue share dari pengalaman pribadi gue, dan murni ini terjadi di device gue, bukan cuman sekedar kata-kata orang teman-temannya. Oke, hal selanjutnya kalau kalian beli iPhone second X Inter, kalau kalian mau servis kerusakan iPhone kalian di toko resmi, nggak bisa. Nah, menurut gue secara pribadi teman-teman, walaupun iPhone gue ini second X Inter gue beli di toko iPhone second, kalau gue mau perbaiki di toko resmi ya kayak Mitra Care itu juga sebenarnya bisa-bisa aja guys. Jadi setelah gue searching, kalian bisa-bisa aja memperbaiki iPhone kita itu, mau yang second X Inter, mau second X iBox di tempat perbaikan resmi teman-teman ya. Jadi tidak ada masalah kok kalau kita mau perbaiki, toh kita bayar juga teman-teman. Tapi dari pengalaman teman-teman yang gue baca, mungkin waktunya lebih lama dan harga yang dibayarkan juga lebih mahal teman-temannya, karena memang kualitasnya katanya berbeda dengan servis-servisan yang biasa-biasa atau servis-servisan yang swasta punya teman-temannya. Tapi kalau dari gue secara pribadi teman-teman, gue memang secara jujur ya, kalau untuk kerusakan gue tuh pernah ganti LCD 10S Max gue di iFix teman-temannya, dan gue ngerasa nggak ada masalah sama sekali dengan layarnya teman-teman. Tapi so far dari semua iPhone gue itu, walaupun X Inter, gue belum pernah iPhone gue tuh harus diservis besar-besaran, karena tidak ada kerusakan sama sekali dari semua iPhone yang gue beli, walaupun X Inter teman-teman ya. Oke guys, jadi itu adalah beberapa hal yang pengen gue sharing ke kalian, kelemahan kalau kalian beli iPhone X Inter teman-teman. Gue secara pribadi tetap menyarankan kalian untuk beli iPhone resmi, karena gue juga sekarang pelan-pelan mulai beralih untuk
nabung dulu lah baru kita beli iPhone resmi teman-teman. Karena apa? Beli iPhone resmi itu lebih mudah aja. Selain itu kita bayar pajak teman-teman. Kalau kita bayar pajak kan kita lebih ada kekuatan hukumnya. Beli sesuatu hal yang resmi kita juga bayar pajak untuk negara kita. Jadi kalau kalian pengen beli iPhone ya cobalah nabung beli yang resmi, bergaransi resmi dan juga legal teman-teman. Itu saran dari gua secara pribadi. Tapi kalau kalian tetap ngotot beli iPhone second X Inter, resiko ditanggung secara pribadi. Jangan marah-marah kalau misalkan iPhone-nya bermasalah. Jangan kaget misalkan iPhone kalian tiba-tiba sinyalnya hilang atau banyak kerusakan teman-temannya, karena itu sudah menjadi resiko atau rahasia umum juga teman-temannya. Nah, bagi kalian yang pengen beli iPhone second, gue udah punya tipsnya nih teman-teman. Kalian bisa klik aja link di atas ini, gue cantumin tips untuk beli iPhone second biar kalian nggak ngalamin hal-hal buruk ya. Kalau bisa kalian ngalamin hal-hal baik seperti yang gue alami di iPhone gue ini teman-temannya. Jadi tanpa banyak basa-basi, sekian video gue kali ini. Semoga kalian semua dalam keadaan sehat. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye bye.